Ya, jadi halo guys, ketemu lagi dengan saya. Tyson. Bagi kalian yang belum kenal aku, perkenalkan nama saya Tyson Wong. Sekarang saya umur 13. Terus saya di sini membuat video yang dimana jelasan tentang yang dimana kan dari aku lupa judulnya. Seperti kalau tidak salah judulnya itu adalah making content and achievement ya. Kalau begitu, jadi kayak bisa dibilang kayak kalian membuat konten itu bisa berhasil membuat pencapaian guys, dan hanya membuat konten saja. Dan jadinya sebelum membuat konten pun itu kalian pun harus mempunyai pengetahuan kalau bikin konten itu tidak semudah yang pikirkan. Soalnya pertama-tama, kalau kata Coach Michael, seandainya jika kita manusia masih di level 1, itu artinya yang dimana karakternya negatif lah, jadi bertoksik, sangat suka bully orang gitu kan, ngatain orang, malas tunda-tunda, itu mah sama sekali bukan orang yang bagus ya guys ya. Jadi makanya itu level 1 paling terendahnya sebagai manusia ya guys ya. Dan untuk hanya membuat konten ini pun juga ya, buat konten ini pun juga yang pastinya bener ya guys ya. Jangan membuat hal-hal konten yang tidak benar. Jadi harus berkarya dan beredukasi. Dan yang pasti, untuk supaya kita bisa melakukan itu, kita harus menaikkan level diri kita untuk menyampai level 2 atau bahkan di atasnya. Level 2 atau level di atas itu apa? Ya tentu pasti dimana jika kita itu orang itu berkarakter baik, tidak mengata-ngatai orang, membantu, justru malah kebalikannya, kita membantu orang, kita berteman, kita sopan, kita tidak bertindak kasar gitu mungkin juga ya kan. Terus juga pintar gitu ya, pintaran sih ya tergantung orangnya ya, baiklah gitu lah cara karakter kan itu ya. Dan itu jadinya bisa membantu dalam yang dinamakan pembuatan konten ya guys ya. Dengan diri kita seperti itu, kita setidaknya mungkin bisa menghasilkan atau membuat konten yang cukup berfaedah dan bisa betul orang-orang juga suka menontonnya. Jadi pasti kalian juga mikir, maksudnya bikin konten itu gimana bang? Konten apa yang saya mau bikin? Gimana cara saya mau bikin konten? Ya Coach Michael sendiri pun sebelum dia sampai saat ini yang sudah saya kenal dan saya ikut programnya dia dari awal ya pun juga sama, cuman hanya berawal dari sebuah kegabutan yang dimana pas nunggu anaknya pulang sekolah dan dia nunggu di mobil gabut. Jadi ya udah, dia cuma tinggal ambil HP, buka kamera, ngomong udah terserah ngomong apa gitu kayak gitu kan. Terus habis itu tahu-tahu mulai ngeposting mungkin di sosial media. Mungkin kalau pasti kan di zaman sekarang kan sosial media kan sangat ya udah kenal lah ya, udah sangat banyak orang pakai, saat orang banyak adiksi dan lain-lain gitu. Nah pasti kan cuma tinggal ngepost aja, ngepost kayak mungkin di TikTok, YouTube Shorts atau apa. Gak usah bikin konten-konten yang panjang-panjang pun juga bisa kok. Setidaknya ada konten yang berfaedah, berdurasi, gak usah lama-lama banget, yang mungkin shorts gitu, mungkin berdurasi pendek juga bisa kok. Terus baik lagi gimana, jadi startnya mulanya itu nggak usah yang something like fancy gitu, nggak. Yang penting mah simple aja kalau aku bilang lah ya. Soalnya kan aku pun juga mulai dari dulu ya suka bikin konten, terus sekarangnya agak lumayan lelah gitu kan. Ya jadi kurang bisa konsisten aku sendiri pun juga. Ya jadi nggak usah kayak berharap mungkin ekspektasi kita harus di suatu tempat yang mewah mungkin atau gimana, atau persiapan dari A sampai C, yaitu butuh guys persiapan guys. Ini untuk pasti awal-awal ya memang juga belajar dari pengalaman lah ya. Simpel pun nggak apa-apa, kayak contoh aku sekarang nih cuman di rumah duduk di kursi pakai kacamata, pakai baju tidur, udah ngomong di sini ya kan, sangat simpel bukan? Jadi ya udah, jadi nggak usah takut mau bikin konten pertama atau gimana. Terus juga ya nggak usah malu, atau itu pun juga jangan takut lah kalau misalnya ada mungkin komen-komentar atau orang-orang suka gitu atau menghujatkan. Kalian cuma cukup mengikutin prosesnya dan tinggal tunggu waktu, dan mungkin ada kemungkinan juga bisa antara naik atau mungkin juga turun, tergantung dari gimana cara kalian
nangani itu pembuatan konten kalian. Terus apa sih, ada sih beberapa tips gitu mungkin, atau kata Coach Michael ya, Coach Michael ya sih bilang, Coach Michael dia ada ngasih tahu ke kita, soalnya bukan cuma aku doang sendiri, ada teman-teman aku juga yang ikut programnya Coach Michael. Dia ada bikin saran dan beberapa ide-ide mau bikin video apa gitu ya. Salah satu dia bilang mungkin bisa buat konten tentang anak, konten jalan-jalan, konten makanan, ya terserah. Yang penting kalian udah paham lah tentang hal itu, dan ada media yang gitu kan. Apa tuh, biar video bagus gimana bang? Ya kan namanya sekarang udah ada AI ya, jadi kurang lebih nggak kayak dulu yang agak susah, masih manual. Sekarang kan udah lebih cepat ya, udah otomatis dan gampang ya. Kalau soal pengurusan bikinan video mah juga nggak usah dipusingkan lah. Nah, itu sih dari saya. Terus ya kurang lebih begitu sih. Karena oh ya, saya hampir lupa, dari tadi saya menjelaskan tentang bikin konten, tapi saya belum menjelaskan proses dari gimana dengan konten itu bisa membuat duit atau pencapaian lah ya. Jadi prosesnya itu dari yang saya ketahui itu adalah, pertama-tama kalian itu membuat video. Kalau videonya sampai mencapai beberapa views atau lumayan viral gitu, itu akan nyampe ke FYP. Apa itu FYP? From your page. Itu artinya berarti kayak kalian di HP kalian itu buka aplikasi sosial media, terus tahu-tahu muncul tuh video-video orang atau siapa gitu muncul, dan itu viral gitu kan. Nah itu artinya itu videonya itu muncul di FYP kalian gitu kan. Terus juga dari FYP kan itu karena sudah viral, tentu kalian juga bisa apa tuh, kalau kalian ada lebih fokus atau terkhusus dalam nge-review atau mempromosikan barang-barang branded gitu, itu juga bisa ngebantu dalam kayak hasil penjualan, jadinya duit. Nah hasil jualannya pun bisa dikasih, dan kita juga dapatkan, itu salah satu cara. Tapi cara lain juga bisa dapat mungkin dari endorsement, mungkin endorsement ya. Jadi apa tuh ya, bisa dibilang kalau dari yang aku tangkap lah ya, mohon kalau aku ada salah tolong dikoreksi ya. Yang aku dapat itu, tangkapnya itu, maksudnya itu, jadi jika kita sudah sangat terkenal dan orang tahu, jadi brand-brand atau merek-merek apa gitu ini akan meminta kita untuk promosinya. Maka jadi kalau nanti kita atau pengikut kita yang sudah tahu kita gitu, melihatnya di barang dipakai sama orang yang kita mungkin idolakan atau orang terkenal, itu harus dapat lah mungkin duit atau masalahnya itu kan yang ngebantu dalam penjualan lah ya intinya. Kalau begitu sih. Terus itu adalah gitu lebih tinggi lagi, kalau saking terkenal lah kalian pun bisa jadi ya kurang lebih seseorang yang terkenal lah ya. Seseorang yang terkenal, makanya jadinya dapatlah sebuah pencapaian yang dimana anda itu sudah mencapai titik yang dimana sudah cukup terkenal, jika tahu ya banyak orang, duit banyak gitu kan, penghasilan juga, terus hidup santai. Hidup mah nggak susah sih, kayaknya jarang sih ngeliatin orang hidup santai gitu kan, tapi berpenghasilan gitu ya. Begitu guys, jadi itu saja dari saya. Yuk, makasih.